Semua orang tentu sudah mendengar klaim yang sering disuarakan oleh para pemimpin dan anggota parlemen Malaysia mengenai status negara mereka yang katanya sudah menjadi negara maju. Mereka bahkan tak segan-segan menyebutkan bahwa Malaysia adalah negara yang kaya raya, dengan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Pernyataan ini tentunya menggugah rasa bangga di kalangan rakyat Malaysia yang merasa negara mereka sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara adidaya. Namun, klaim tersebut sepertinya harus ditelah lebih dalam. Bank Dunia, lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam menilai perekonomian negara-negara di dunia, mengeluarkan laporan yang mencuatkan fakta berbeda dari klaim tersebut. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyatakan bahwa Malaysia masih belum layak disebut sebagai negara maju. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan gambaran yang sering dipromosikan oleh politisi Malaysia di mata dunia. Laporan Bank Dunia ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang sudah terlanjur mempercayai citra Malaysia sebagai negara kaya. Bank Dunia menjelaskan bahwa pendapatan Malaysia yang diukur berdasarkan PDB per kapita masih jauh di bawah Indonesia. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat bahwa Malaysia selama ini sering dianggap sebagai negara dengan perekonomian yang lebih stabil dan berkembang pesat. Gubernur Bank Dunia bahkan menambahkan bahwa pernyataan anggota parlemen Malaysia yang sering memuji-muji pencapaian negara mereka lebih bertujuan untuk mencari pujian semata. Dalam pandangannya, banyak politisi yang hanya mengedepankan retorika kosong demi mendapatkan simpati publik, tanpa benar-benar menunjukkan keberhasilan yang dapat diukur dalam hal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hal yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa Indonesia, meskipun selama ini sering dibandingkan dengan Malaysia dalam banyak aspek, memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar. Salah satu faktor yang disebutkan adalah potensi Indonesia dalam membangun pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah Kalimantan dan Papua. Dengan memanfaatkan potensi besar yang ada di dua pulau ini, Indonesia bisa melompat jauh dalam hal kemajuan ekonomi. Pembangunan pusat ekonomi di Kalimantan dan Papua tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Daerah-daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan jika dikelola dengan baik, bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini tentu akan membawa Indonesia menuju status negara maju yang lebih layak, dan bahkan bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara adidaya di dunia. Secara teori, Indonesia sudah memenuhi banyak syarat untuk disebut sebagai negara maju. Pendapatan per kapita Indonesia, meskipun masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara, telah menunjukkan angka yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, meskipun angka pendapatan sudah terlihat menjanjikan, angka pembangunan pusat ekonomi yang masih rendah menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Indonesia memang memiliki tantangan besar dalam hal distribusi pembangunan ekonomi. Pusat-pusat ekonomi di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan Jakarta sebagai jantung perekonomian. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak mengalami kesulitan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Bank Dunia juga menyarankan agar Indonesia fokus pada pemerataan pembangunan ekonomi, dengan membangun infrastruktur yang lebih baik di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pembangunan yang merata akan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi semua daerah untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Jika Indonesia berhasil memanfaatkan potensi yang ada di Kalimantan dan Papua, maka negara ini bisa meningkatkan daya saingnya secara global. Banyak perusahaan besar yang sudah mulai melirik kedua pulau ini sebagai sumber daya yang tak ternilai harganya. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia bisa memaksimalkan potensi alamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Malaysia, meskipun memiliki beberapa pencapaian dalam sektor perekonomian,
harus lebih realistis dalam menilai posisi mereka di kancah global. Klaim bahwa Malaysia sudah menjadi negara maju mungkin terlihat muluk jika dibandingkan dengan fakta yang ada. Pembangunan ekonomi yang solid harus didukung dengan kebijakan yang mendalam dan terukur, bukan hanya dengan retorika yang bertujuan untuk menarik perhatian internasional. Tentu saja, Malaysia tidak bisa mengabaikan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Bank Dunia. Peningkatan kualitas hidup rakyat dan pemerataan pembangunan adalah hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius. Hanya dengan mencapainya, Malaysia bisa benar-benar mengklaim dirinya sebagai negara maju dalam arti sesungguhnya. Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhannya. Potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia harus dijaga dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia perlu lebih serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang memadai, serta memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, Indonesia juga harus berfokus pada penguatan sektor-sektor industri yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Industri kreatif, digital, dan teknologi harus diberikan perhatian lebih agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Kemajuan teknologi akan menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai status negara maju, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dalam sektor ini. Di masa depan, Indonesia berpotensi besar untuk mengubah arah perekonomiannya dengan berfokus pada sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Isu-isu terkait perubahan iklim dan keberlanjutan menjadi perhatian global, dan Indonesia bisa mengambil peran penting dalam mengembangkan solusi-solusi yang mendukung tujuan-tujuan ini.